Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Hampir 3.000 janin digugurkan dan dilarutkan dalam kurun waktu 1 tahun di sebuah klinik di Jakarta Pusat. Praktik aborsi ilegal ini terungkap setelah polisi menangkap otak pembunuhan pengusaha roti di Bekasi, Jawa Barat. 17 orang ditangkap polisi dan 3 diantaranya adalah dokter penggugur janin. Sebuah rumah yang dijadikan sebagai klinik ahli kebidanan dan juga penyakit kandungan di kawasan Jalan Raden Saleh, Kenari, Jakarta Pusat. Pada Kamis kemarin, petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya telah menetapkan klinik tersebut sebagai tempat praktik aborsi ilegal. Dan saat ini seperti yang bisa terlihat sudah ada garis polisi yang ditempelkan di pagar klinik tersebut. Dan saat ini pun kondisi dari klinik tersebut sudah digembok dan dikunci. Kami tidak melihat adanya aktivitas apapun yang terjadi di klinik ini pasca pihak kepolisian menggerebek klinik tersebut. 17 orang yang ditangkap polisi ini para pelaku praktik aborsi di kawasan Kenari, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Para tersangka yang ditangkap, 3 orang dokter penggugur janin, bidan, pengelola klinik, serta calo. Sejumlah peralatan dan obat-obatan juga diamankan dari klinik aborsi ini. Kasus praktik aborsi ilegal terungkap setelah polisi menangkap otak pembunuhan Su Minghu, pengusaha roti asal Taiwan yang mayatnya ditemukan di Sungai Tarung Timur, Subang. Otak pembunuhan yang merupakan sekretaris sekaligus kekasih Su Minghu membunuh korban karena sakit hati. Su Minghu memberi uang 15 juta rupiah untuk menggugurkan kandungan. Kehamilannya digugurkan dengan minta dibantu biaya oleh si korban sendiri pada saat itu, ya, dengan upaya untuk menggugurkan kandungannya. Dari keterangan S ini kemudian dikembangkan oleh Krimum Polda Metro Jaya, bentuk tim dipimpin langsung oleh Kasubdit 3 Resmob untuk mengembangkan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh S itu. Dari hasil penyelidikan polisi, praktik klinik aborsi ilegal ini sudah dilakukan para tersangka sejak 5 tahun lalu. 3 dokter berperan menggugurkan kandungan, dibantu seorang bidan, sementara para calo mencari wanita yang akan menggugurkan kandungan, baik secara langsung di lokasi maupun melalui media sosial. Dan yang paling unik dan yang paling perlu rekan-rekan ketahui, dalam data yang bisa kita lakukan penggeledahan, ini didapatkan dari terhitung mulai Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020 terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien. Dengan asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih 5 sampai 7 orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut. Kawasan Kenari, Jakarta Pusat selama ini dikenal sebagai tempat aborsi ilegal di Jakarta dan sudah beberapa kali sejumlah klinik digerebek polisi. Para tersangka pun mencoba menghilangkan jejak aborsi di klinik Kenari untuk menghindari penggerebekan oleh pihak kepolisian. Dilakukan pelaksanaan aborsi, kemudian janin diletakkan di ember, kemudian dimusnahkan dengan cara diberikan larutan, kemudian menjadi larut dia, kemudian dilakukan pembuangan melalui kloset. Itu adalah proses sehingga sampai dengan saat ini kita belum menemukan adanya makam terhadap janin tersebut karena proses penghilangan barang bukti adalah dengan demikian. Dari hasil pengakuan para tersangka, tarif pengguguran kandungan berkisar dari 1,5 hingga 9 juta rupiah tergantung usia janin. Sementara pembagian hasil, dokter dan tenaga medis memperoleh bagian 40%, sisanya untuk pengelola dan para calo. Para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara otak pembunuhan pengusaha roti Su Minghu selain dijerat kasus pembunuhan kekasihnya, juga terjerat hukum kasus pengguguran janin. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok dengan anak tirinya, seorang pria dianiaya oleh istrinya hingga mengalami luka bakar 80%. Pelaku juga mengalami luka bakar karena korban memeluk. Sebelumnya pelaku berencana membakar rumahnya namun berhasil dicegah warga.
Jumadi mengalami luka bakar 80% akibat dianiaya oleh istrinya sendiri. Korban dirawat di rumah orang tuanya karena tak sanggup membayar biaya rumah sakit. Penganiayaan dipicu Jumadi setelah bertengkar dengan anak tirinya soal ternak lembu peliharaan mereka. Tak terima anaknya dimarahi, sang istri mendatangi korban hingga terjadi pertengkaran. Soalnya itu sepele aja, karena masalah lembu tadi, dia angon lembu, tahu-tahu lembu tadi mau dibawa pulang anaknya, tak dikasih sama ayah saya. Jadi anak tadi mengadu dengan ibu. Sang istri yang diduga mabuk tuak awalnya berniat membakar rumah mereka namun berhasil dicegah warga. Namun tak lama, pelaku menyiram bensin ke tubuh suaminya hingga terluka bakar. Korban sempat berusaha memeluk pelaku hingga mengalami luka bakar. Tapi terjadi cekcok, yaitu mungkin sang korban atau suami ini ada sedikit permasalahan dengan anaknya yang dari bawaan ibunya, kemudian anak dari bapaknya juga tidak menerima. Jadi pada saat kejadian si ibu dan bapak ini mereka berprofesinya membuka kedai tua di sana. Jadi terjadi cekcok. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban perampokan dengan modus jual beli cash on delivery atau COD. Korban yang akan menjual sepeda motornya justru dirampok pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli. Korban diserang pelaku dan diceburkan ke sungai. Yudhistira, pemuda 36 tahun asal Cianjur ini baru saja menjadi korban perampokan. Pelaku menjeburkan korban ke kali di Jalan Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban tampak kedinginan saat dimintai keterangan oleh petugas keamanan di kantor RW Perumahan Irigasi Danita, Kota Bekasi. Perampokan terjadi saat korban hendak bertransaksi jual beli motor secara cash on delivery, COD. Korban yang baru 6 bulan tinggal di Kota Bekasi dan bekerja sebagai tukang martabak sepakat bertemu pelaku di pinggir kali Jalan Baru. Tidak disangka saat berbincang, pelaku tiba-tiba mendorong korban ke kali dan membawa kabur sepeda motor korban serta tas berisi uang Rp400.000, handphone dan tablet. Sambil duduk gitu, udah lama kita langsung jalan-jalan situ, dorong langsung. Langsung dorong. Oh saya teriak lo maling gitu sambil ngelari. Pas dilihat emang suaranya ngejalanin motor kedengeran. Pas lihat udah nggak ada. Perampokan dengan modus COD ternyata sudah 4 kali terjadi. Sama kejadian yang pertama COD-an di barang. COD-an janjian situ, kejadiannya ceburin juga sampai yang terakhir motor ceburin orangnya, motornya dibawa kabur. Jadi ini yang ke-4 kali. Memang tidak ada penerangan, jadi memang rawan, sangat rawan itu. Kasus perampokan ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadi Dayat melaporkan. Pemirsa, pencurian ponsel dengan modus pesan makanan di restoran di Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku mengambil handphone saat petugas kasir lengah. CCTV merekam aksi pelaku pencurian HP di sebuah restoran di Durian Sawit, Jakarta Timur. Awalnya pelaku yang memakai jaket hitam berpura-pura memesan makanan. Saat kasir lengah sibuk melayani pelanggan lain, pelaku menggasak HP yang tergeletak di meja kasir dan memasukkannya ke kantong jaket. Usai beraksi, pelaku segera kabur. Nah, waktu itu ada kekosongan yang dimana karyawan kita tuh teledor gitu, nggak memperhatikan HP yang ada di depannya, sehingga dalam kesempatan tersebut pelaku mengambil kesempatan yang waktu luang itulah. Polisi masih menyelidiki pelaku pencurian HP ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 keluarga pedagang terlibat keributan hingga menewaskan 2 orang kakak beradik. Keributan ini diduga akibat persaingan dagang.
Dua keluarga terlibat duel maut di Pubian, Lampung Tengah. Posisi rumah yang saling berhadapan menjadi tontonan warga sekitar. Akibat kejadian ini, kakak beradik S 32 tahun dan AS 36 tahun tewas di lokasi. Sementara 3 terduga pelaku yakni K 50 tahun, ADS 24 tahun dan J 19 tahun menjalani perawatan intensif karena mengalami luka di tubuhnya. Peristiwa bermula saat salah satu korban tewas AS sedang melakukan lari pagi. Tiba di depan rumahnya, korban dihentikan oleh pelaku yaitu DS dan J hingga terjadi cekcok dan tewas. Mendengar kakaknya tewas, adik korban mendatangi lokasi dan terlibat perkelahian. Adik korban pun tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dugaan sementara, kejadian ini karena persaingan dagang. Petugas yang mendapat laporan segera ke lokasi dan menyita 3 senjata tajam. Ada 2 orang yang sedang dirawat juga, yang dari pihak yang pengeroyoknya yang melakukan pertikaian tadi, perkelahian tadi. Yang satunya sedang kami lakukan dalam pengejaran juga. Satu terduga pelaku dalam pencarian kepolisian. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perloy, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 10 tahun yang mengalami keterbelakangan mental dianiaya oleh orang tuanya. Korban bahkan diikat di kandang ternak. Pelaku menganiaya korban berdalih karena ditinggal bekerja. Heri Budiman dan Fitri istrinya ditangkap Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Pasangan suami istri ini diduga telah menganiaya bocah 10 tahun anak kandungnya sendiri yang mengalami keterbelakangan mental. Akibatnya, korban mengalami luka memar di tubuhnya. Selain itu, korban juga diikat di kandang kambing oleh orang tuanya. Pelaku berdalih terpaksa mengikat korban agar tidak pergi saat ditinggal kerja mencari nafkah. Kasus ini diketahui setelah ada korban yang melapor. Jadi penganiayaan itu tidak serta-merta selalu dilakukan pemukulan. Walaupun pemukulan itu ada dan mengakibatkan itu tadi luka, lebam, koreng, ya bagaimana namanya di kandang. Bocah ini akhirnya dirawat di RSUP Dr. Sarjito, sementara orang tuanya terancam 5 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mirsa, seorang remaja cantik di Palembang, Sumatera Selatan hilang setelah pergi ke pasar. Orang tua korban menangis histeris karena putrinya sudah 4 hari menghilang. Dengan wajah penuh air mata, seorang ibu di Kertapati, Palembang, Sumatera Utara menceritakan anaknya yang hilang sejak beberapa hari terakhir. Ayu Lestari, 20 tahun, anak pasangan Artewa dan Samsudin, tak pernah pulang ke rumah usai izin pergi ke pasar 16 Ilir, Palembang. Tanpa curiga, orang tua mengizinkan korban untuk pergi ke pasar. Namun sejak saat itu, wanita cantik ini tak pernah pulang ke rumah. Dia pergi ke rumah, dia ngomong ke 16. Pasar 16. Pasar 16. Nah, sama siapa dia begitu? Dia kata dewean. Dewean. Iya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Utara, Muhammad David, iNews melaporkan.